latihan ini atau sesi ini saya khususkan untuk mempersiapkan menjadi orang tua. Jadi jangan berharap saya akan kasih jawaban how to deal with your kid gitu. Bagaimana mengatasi anak masing-masing. Oke. Yang pertama, sekarang letakkan alat tulisnya. Boleh memejamkan mata. Boleh, oke, sebelumnya saya minta semua berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa untuk minta hikmat, berdoa untuk mendapatkan kebijakan, dan berdoa untuk mendapatkan pemahaman yang cukup. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang boleh memejamkan mata, boleh membuka matanya. Bayangkan diri Anda sebagai orang tua sebelum punya anak. Jadi masih berumur mungkin sebelum menikah 20-30 ya. Apa yang di kepala ibu dan bapak sebagai orang tua seperti apa? Apa yang terbayangkan? Latihan ini akan memproyeksikan bagaimana ibu dan bapak menjadi orang tua terhadap anak nantinya. Jadi harus diikuti alurnya ya. Sudah? Sudah dibayangkan? Tidak perlu dikasih tahu ke saya, tapi sebaiknya ditulis supaya nanti selesai sesi ini ada hasil. Sudah dibayangkan, dituliskan, orang tua seperti apa sih yang ibu dan bapak dulu cita-citakan sebelum punya anak. Latihan ini ada di conscious parenting, ya. Conscious itu kesadaran, karena kebanyakan kita diarahkan oleh unconscious, ketidaksadaran. Sudah ya, sudah dibayangkan dirinya sebagai orang tua sebelum menikah dan memiliki anak. Sekarang, tuliskan kembali, kita kenalin diri sendiri. Bagaimana sih ibu dan bapak dibesarkan? Bagaimana dibesarkan itu misalnya apakah demokrasi, apakah otoriter, apakah liberal? 4 hal di slide saya ini akan memproyeksikan bagaimana Bapak dan Ibu menghadapi masalah, bagaimana Bapak dan Ibu melihat anak. Jadi kenali diri dulu. Kalau misalnya dibesarkan di lingkungan yang otoriter, bukan pasti kita jadi otoriter, tidak. Ada kemungkinannya kita jadi otoriter, ada kemungkinan lain kita jadi terlalu liberal karena merasa bersalah dengan diri sendiri. Dulu saya dibesarkan otoriter, maka saya tidak mau menjadi orang yang otoriter. Bisa jadi seperti itu. Kemudian bagaimana cara komunikasi? Cara komunikasi ini bukan hanya bagaimana kita berinteraksi ya, tapi saya ada juga bilang ke Bu Feni waktu itu, apakah memakai logat tertentu? Itu berpengaruh sekali kalau yang saya tahu ya, teman-teman yang ada di sini semua ngejar verbal. Kenali bagaimana kita berkomunikasi, apakah cepat? Ayo cepat kerjain, itu juga berpengaruh. Apakah kita berkomunikasi untuk anak? Ini juga berpengaruh. Berkomunikasi untuk anak itu seperti ini. Iya, kamu lapar ya, padahal anaknya nggak ngomong lapar.
Ayo bilang terima kasih. Itu berkomunikasi untuk anak. Nah, biasanya orang yang berkomunikasi untuk anak itu karena dulu waktu kecilnya sering disuruh-suruh, anak yang patuh. Akhirnya terproyeksi ke kita, terproyeksi ke anak. Kemudian bagaimana kita melihat kegagalan dan target. Tadi saya kan minta membayangkan diri punya anak sebelum menikah ya. Kemudian sekarang melihat diri sendiri punya anak. Apa yang tergambarkan? Kegagalan kah? Karena kalau kegagalan, biasanya kita self-approving-nya. Saya pasti mau nunjukin ke keluarga saya bisa. Saya tough kok orangnya. Nah, kadang-kadang orang yang paling tough itu sebenarnya orang yang paling rapuh. Karena ketika anak bikin salah, akhirnya dikoreksinya banyak sekali. Cuman ngerjain sedikit salah aja dikoreksi terus. Kemudian bagaimana mempersepsikan keluarga. Diri dan Bapak itu ngelihat keluarga itu kayak apa sih? Itu penting ya. Karena kenapa saya awali di sini, balik lagi saya bilang, ini perjalanannya panjang, bisa sampai 40 tahun, bisa sampai 60 tahun. Bukan sebentar. Ya, jadi harus kenal diri sendiri. Kita hidup hari ini, apa yang kita lakukan hari ini itu mempengaruhi 5 sampai 10 tahun dari anak itu. Banyak yang saya temuin yang kirim-kirim video ke saya itu kesalahannya itu bukan karena diagnosa anaknya saja, tapi bagaimana pola asuhnya. Makanya buat saya sebagai konsultan, lebih penting buat saya memperbaiki orang tuanya daripada anaknya. Nggak penting buat saya kurikulum, nggak penting buat saya program, kalau orang tuanya nggak diberesin secara mental. Kalau orang tuanya nggak dibikin pinter. Oke? Semoga paham ya, pengenalan diri ini penting. Bukan karena kita punya anak ABK, enggak. Kita punya anak biasa-biasa juga kita harus kenalin diri kita. Next. Latihannya, bayangkan diri Anda sebagai orang tua. Setelah punya anak ABK. Mau jadi orang tua yang kayak gimana? Ini udah tahu nih diagnosa anaknya. Terus mau jadi orang tua seperti apa? Dikenalin dirinya ya. Nah, ini siklus orang tua. Pasti ada marah, pasti ada penolakan, pasti ada sedih, pasti ada penerimaan. Dan ini siklusnya tidak berhenti. Jangan berpikir, oh saya sudah terima anak saya. Ketika kita bilang kita menerima, sebenarnya di situ juga ada penolakan. Di situ juga ada sedih, di situ juga ada marah. Dan siklus ini bisa ada siklus tenang nih. Tenang, anaknya lagi baik, terus drop. Marah lagi tuh. Kok kayak gini lagi sih? Mulai nyalahin orang. Terapisnya nih. Mulai denial. Enggak kok anak saya bisa ini. Sedih lagi. Ini siklusnya harus kita aminkan bahwa ini akan berlangsung selama-lamanya dan berputar. Karena apa? Karena kita manusia. Kita bukan terbuat dari baja yang nggak punya perasaan. Jadi terima. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mengelolanya. Kalau sekarang lagi excitement ya, lagi seneng-senengnya belajar, lagi seneng-senengnya mengulik anak, karena penerimaannya sekarang lagi tinggi. Hati-hati kalau yang berlebihan ya. Kalau kita penerimaannya tinggi, nanti ada fasenya karena geraknya terlalu cepat nih, lagi excitement, lelah yang ada.
Kalau lelah muncul, marah. Kalau udah marah, sedih. Habis itu nolak. Siklusnya jadi buat siklus penerimaannya lebih panjang, yang marah penolakannya pendek-pendek. Karena itu pasti ada kan saya bilang. Oke, jadi terima rasa marah, terima rasa penolakan, terima rasa sedih. Tapi buat diri, misalnya gini, saya lagi marah nih, ya udah saya kasih 3 hari deh buat diri saya untuk marah. Ketika kita bilang saya kasih diri saya 3 hari masuk ke kepala, termindset, otomatis tubuh kita ini mempersiapkan diri kita untuk marah hanya 3 hari. That's how kepala kita, brain kita bekerja. Jadi apa yang kita ucapkan dalam hati, dalam mulut, dalam pikiran, itu akan diaminkan sama otak kita dan dia akan melakukannya. Percobaannya ya, malam nanti bilang, saya mau bangun jam 5. Ulangin beberapa kali, saya mau bangun jam 5, saya mau bangun jam 5. Jam 5 saya akan bangun. Saya akan bangun jam 5. Saya mau bangun jam 5. Pasti akan bangun jam 5. Jadi kalau bilang, oke deh nggak apa-apa, saya mau marah 1 hari, saya mau sedih 3 hari, 2 hari. Karena kalau kita tolak, saya nggak boleh marah, saya harus kuat, saya harus nggak boleh sedih, saya ini. Yang ada badannya itu drain, jadinya capek. Karena fight terus. Ini saya mau kasih tahu ke orang tua yang anaknya masih kecil-kecil atau anaknya baru didiagnosa di umur 10, 11 gitu ya, bahwa siklus ini akan menetap. Yang kita perlu lakukan adalah membuat durasi marah, durasi penolakan, durasi sedihnya pendek, penerimaannya lebih panjang. Gimana caranya? Kelola emosinya dengan baik.